ledakan bom bunuh diri terjadi Minggu pagi di Surabaya. Teror bom terkutuk yang mengambil lokasi di 3 gereja berbeda. Gereja di Jalan Hidayah yang kemudian tabrakan mobil berisi bom yang meledak di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Begitu mengetahui kota pahlawan Surabaya diguncang ledakan bom di beberapa tempat. Dia tampak tidak percaya kota yang ia pimpin dikacaukan oleh ulah segerombolan teroris. Putus juga kita menang dan begitu kami sampaikan pula bahwa gambar yang Anda lihat di layar televisi perbuatan yang sangat terkutuk, perbuatan yang sangat tidak manusiawi, perbuatan keji, dan seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia mengecam perbuatan tersebut. Itu tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia dan tidak ada tujuan yang jelas untuk melakukan kegiatan itu. Ya, kalau misalkan dari saya pribadi, saya yang jelas sangat prihatin karena kurangnya rasa toleransi itu yang mendasari terjadinya perilaku tersebut. Tentu saja sangat mengejutkan dan memprihatinkan, serta sangat disayangkan kejadian naas tersebut bisa terjadi. Padahal pelaku juga merupakan warga Indonesia. Orang seperti itu yang melakukan tragedi seperti itu sudah hilang akal sehat, ya kan? Dan juga orang yang seperti itu mempunyai keyakinan diri sendiri bahwa apa yang dilakukan itu pasti benar. Kita mengutuk kejadian itu dan kita berharap jangan terulang lagi. Teroris memang harus kita perangi bersama. Sangat amat dapat menyebabkan perpecahan yang ada di Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui, semua perilaku Indonesia, bangsa Indonesia kan berdasarkan landasan kita kan Pancasila, terutama di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu akan terancam karena apa? Bom Surabaya itu kan dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Islam dan dia merusak gereja dengan tujuan berjihad dan lain-lain. Itu akan menyebabkan perpecahan di antara kedua belah pihak pemeluk agama masing-masing gitu. Menurut saya kejadian tersebut murni berlatar belakang terorisme yang ingin memecah belah bangsa, suatu agama, suatu masyarakat tertentu, dan tidak ada kaitannya dengan agama-agama tertentu baik Islam, Kristen maupun yang lain. Dan tidak ada sama sekali agama-agama yang mengizinkan atau membolehkan setiap penganutnya untuk membunuh orang lain secara brutal, secara keji seperti tindakan syaiton, dan itu sama sekali tidak ada unsur kebaikannya di dalam tragedi bom tersebut. Hanya ada penderitaan dan kesedihan. Menurut saya kejadian bom di Surabaya itu berbanding terbalik dengan kata kebaikan. Di keyakinan saya tidak ada diajarkan namanya bunuh diri atau menyakiti satu sama lain. Dan saya juga percaya bahwa di setiap keyakinan setiap orang itu tidak diajarkan untuk saling menyakiti, itu tidak ada. Kalau misalkan dari nilai saya tahu dari kecil itu menurut saya sangat berseberangan gitu loh. Soalnya kan selama ini saya yakin itu kalau misalkan perbuatan baik dan yang baik itu kan salah satunya tidak menyakiti orang lain, dan kegiatan tersebut itu melanggar gitu loh, berseberangan dengan nilai tersebut. Tentu saja sangat berbanding terbalik dengan nilai yang saya yakini selama ini mengenai kemanusiaan dan juga HAM. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus saling toleransi sesama agama sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan di Indonesia.
Dan sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang seperti itu yang melakukan hal seperti itu sangat tidak mempunyai adab sekali. Itu menurut saya pribadi. Kalau dihubungkan dengan nilai luhur yang ada di kita di Indonesia, Pancasila, Ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, tentu sangat-sangat bertentangan. Karena ideologi mereka salah besar itu. Dengan alasan apapun, agama apapun, karena menggunakan nama Islam, Jamiah Islamiyah JAD, maka pemahaman mereka tentu salah besar tentang jihad, tentang memusuhi orang yang tidak sejalan dengan mereka. Itu dia memakai nama Islam, tetapi di dalamnya bukan orang Islam, di dalamnya adalah teroris. Jadi pemahaman jihadnya tentu sudah melenceng, ideologi mereka sudah melenceng dari kebenaran yang berlaku. Baik dari norma sosial maupun norma keagamaan, hal itu sangat amat dilarang. Seperti yang kita tahu di agama kita, yaitu agama Islam, mengajarkan bahwasanya saling mencintai ya, walaupun kita berbeda agama atau berbeda keyakinan. Itu karena mereka telah dicuci otaknya oleh para oknum-oknum seperti ISIS atau JAD, dan mereka dijanjikan surga oleh mereka jika melakukan hal-hal tertentu, dan itu sangat tidak mungkin dan sangat bodoh bahwa dengan membunuh orang lain maka kamu bisa masuk surga. Itu sangat mustahil, dan tidak ada cara di agama manapun bahwa orang membunuh umat agama lain dan dapat dijanjikan surga. Itu adalah hal paling konyol yang pernah saya tahu. Sehingga pelaku-pelaku tersebut mungkin telah dicuci otaknya untuk benar-benar ingin memperkeruh suasana, memecah belah bangsa, masyarakat, agar mereka ketakutan, mereka menjadi tidak aman, merasa tidak berani keluar, berani beribadah ke gereja atau ke tempat-tempat umum. Jadi saya hanya berharap mereka dapat musnah di muka bumi ini. Menurut saya, untuk para pelaku ini melakukan kegiatan tersebut itu, para pelaku itu memiliki cara berpikirnya sendiri. Jadi dia itu memiliki cara pandang, kalau dia melakukan hal itu mereka berarti akan masuk surga. Nah, tapi untuk kebanyakan orang, kalau dipikir secara logika itu tidak masuk akal. Kalau misalkan dari saya sendiri, pelaku itu kurang mendapatkan semacam pembelajaran, khususnya mengenai pentingnya toleransi dalam kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga memicu terjadinya perilaku tersebut. Menurut saya, kejadian tersebut dilatar belakangi karena fanatisme terhadap agama. Kemungkinan mereka didoktrin bahwa jika melakukan hal tersebut akan meyakinkan mereka bahwa ketika mereka meninggal, maka mereka akan masuk surga. Kenapa pelaku melakukan kejadian tersebut? Oke, di sini. Jadi setiap sudut pandang orang kan berbeda. Jadi misal sudut pandang saya melakukan ini benar, tapi belum tentu di sudut pandangnya orang lain itu benar juga kan. Jadi seperti halnya orang yang melakukan tragedi tersebut, menurut keyakinan dia, apa yang dilakukan itu benar, sesuai dengan keyakinan. Kalau kita berbicara keyakinan itu memang sedikit sulit ya, gampang susah ya. Jadi seharusnya kita tidak boleh melakukan seperti itu. Pelaku bom melakukan hal tersebut tentunya mereka satu, ideologinya kurang, sangat kurang.
pemahaman agama sangat kurang. Kalau dihubungkan dengan jihad, penerjemahan jihadnya salah, ideologi miliknya salah, sehingga mereka tidak tahu dicuci otak ataupun didoktrin sehingga menjelekkan sesuatu, menjelekkan polisi, memusuhi orang di luar agama mereka, memusuhi masyarakat yang tidak seiman atau sepaham dengan mereka. Itu tentunya mereka sangat kurang sekali. Apalagi dengan sistem baru mereka melibatkan keluarga dalam mengobati. Sangat disayangkan bahwa itu salah. Mereka kurang sekali belajarnya. Kesalahan dari sang pelaku dalam menuntut ilmu menurutku ya. Karena apa? Ketidakpahaman sang pelaku akan agama. Jadi mereka mengira bahwasanya dengan melakukan bom bunuh diri yang dilakukan di gereja-gereja itu salah satu bentuk jihad dan bisa meninggal dalam keadaan syahid. Nah, tentu saja ini salah besar ya, dan harapannya bagi para ustadz-ustadz atau pengemuka agama tidak menyebarkan atau tetap mengajarkan umat Islam sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang-orang tersebut itu melakukan hal tersebut karena kesalahan dari aliran ataupun dari pemimpin-pemimpin agama mereka yang mengatasnamakan Islam, padahal Islam sendiri tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu gitu.